Setiap umat Kristen diwajibkan untuk menginjil. Apakah arti Injil itu? Injil itu artinya adalah kabar baik. Kabar baik dari surga yang disampaikan melalui tulisan para nabi dan rasul, juga oleh mereka yang telah dipilih Allah, yaitu untuk menceritakan tentang sifat kebaikan Allah kepada seluruh umat manusia. Secara khusus, yang disebut dengan Injil adalah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena dalam keempat kitab tersebut, semuanya menceritakan tentang kehidupan dan kebaikan Allah yang menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Sedangkan sebutan Injil yang lebih luas adalah keseluruhan kitab yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang juga disebut dengan Alkitab. Seluruh kitab yang terdapat di Injil atau Alkitab, semuanya adalah menceritakan tentang kebaikan Allah atau Yesus Kristus dalam menyertai umatnya. Dan kebaikan Allah yang paling sejati adalah ketika Dia mengorbankan Yesus untuk mati, menebus umat manusia dari dosa, sehingga seluruh umat manusia dapat memperoleh jalan menuju ke sorga. Setiap orang yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus memiliki tugas untuk memberitakan Injil. Di Alkitab, orang yang telah menerima Kristus sering disebut juga sebagai orang percaya. Karena umat percaya telah mengikatkan dirinya dalam persekutuan dengan tubuh Kristus Sang Juru Selamat, maka umat Kristus harus memberitakan kabar baik kebenaran dan keselamatan tersebut kepada mereka yang masih belum percaya, supaya mereka pun dapat mengenal dan beroleh jalan keselamatan dan kebenaran, agar kelak dapat hidup kekal di sorga. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam sebuah ayat, Rasul Paulus dengan tegas dan lantang berkata, 1 Korintus 9 ayat 16, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Melalui bunyi ayat tersebut dapat membuktikan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang meninggikan Allah dan mengajarkan ajaran Yesus Kristus. Jadi, semua tulisan atau yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah untuk menyampaikan kabar baik dari Allah yang layak disembah, yang juga adalah Yesus Kristus. Dan inilah landasan perintah di Alkitab untuk memberitakan Injil. Yang pertama, setiap umat percaya memiliki kewajiban untuk memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kisah Para Rasul 16 ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kedua, pemberitaan Injil harus disampaikan kepada segala bangsa. Injil harus tetap diberitakan meskipun hasilnya nanti akan ditolak atau diterima. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Yang ketiga, penginjilan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah dengan cara beradaptasi atau bergaul dengan sesama semua umat manusia. Umat percaya dapat mewartakan Injil sesuai dengan talenta yang dimilikinya masing-masing. Memberitakan Injil itu bukan hanya dilakukan dengan cara menjelaskan doktrin ayat-ayat Alkitab saja, namun dapat juga dilakukan dengan cara menunjukkan perbuatan dan cara hidup kita yang baik. Perkataan, perbuatan, dan cara hidup kita yang memancarkan Kristus biarlah dapat dilihat oleh orang lain. Dan itu dilakukan bukan untuk mendapatkan pujian bagi diri kita, karena hal itu akan memunculkan kesombongan rohani pada diri kita. Melainkan, semua itu kita lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Umat percaya juga dapat memberitakan Injil melalui talenta dan berkat harta yang dimilikinya. Contohnya, seorang yang memiliki bakat bernyanyi atau bermusik, biarlah dapat mewartakan tentang Tuhan dengan talentanya tersebut. Siapa yang pandai berbicara, biarlah orang tersebut dapat mengabarkan Injil dengan khotbahnya. Seorang pendidik atau dokter, biarlah dapat memancarkan kemuliaan nama Tuhan dengan profesinya. Seorang yang telah diberkati dengan harta berlimpah, dapat menginjil dengan cara memberikan bantuan kepada mereka yang bekerja untuk Tuhan. Atau dapat juga membagikan berkatnya untuk membantu sesama, supaya kasih Tuhan melalui orang tersebut dapat terpancar kepada mereka.
Jadi, cara menginjil itu bukan hanya dengan cara memberikan doktrin semata. Meskipun doktrin itu perlu juga diketahui supaya mereka dapat mengerti akan kebenaran yang sesungguhnya. Namun, justru dengan melalui cara hidup kita yang baik, seringkali malah lebih efektif hasilnya dalam cara memberitakan Injil. Sebenarnya penginjilan itu akan lebih bermanfaat bila orang yang diberi warta tersebut dapat memahami apa kehendak Tuhan kepada dirinya. Jadi, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kita, umat percaya diperintahkan untuk menginjil sesuai dengan perintah amanat agung yang tertulis dalam kitab suci. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dengan memberitakan Injil, maka kita telah menjadi mitra kerja Allah. Dan meskipun hanya satu jiwa yang dapat kita menangkan, maka akan ada sukacita di sorga dan para malaikat akan bersorak-sorai. Jadi sebagai umat percaya, marilah kita menginjil. Karena itu adalah merupakan perintah amanat agung dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus.